Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepran Sani, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, untuk tugas 3 ini soalnya hampir sama dengan tugas 2. Berbedanya tugas 3 ini menggunakan ada tambahan yaitu operator array dengan kasus yang sama. Oke, kita bacakan dulu soalnya. Buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, golongan C gaji 9.500.000. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Golongan A akan mengambil gaji pada array 0 atau indeks 0. Golongan B akan mengambil gaji pada array 1 atau indeks 1. Dan golongan C akan mengambil gaji pada array 2 atau indeks 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan 1 jam gaji lemburnya dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. 2 jam gaji lemburnya 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, dan lebih besar dari 5 jam, lebih besar dari sama dengan 5 jam. Gaji lemburnya itu 38%. Kemudian input pada program adalah golongan dan jam lembur. Kemudian outputnya jumlah penghasilan, gaji golongan ditambah gaji lembur. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio Code. Di sini saya sudah menyiapkan program sederhana, ini tugas 2, yang mana tugas 2 ini nantinya akan saya edit, jadi untuk golongan saya akan input ke dalam array, dan juga jam lemburnya juga saya akan input ke dalam array. Oke, langsung saja kita buat, di sini kita buat arraynya terlebih dahulu. Oke, kita buat double gaji 5 juta, 6.500.000, 9.500.000. Kemudian saya juga akan membuat arraynya jam lembur. Double lembur 0,30, 0,30, kemudian 0,32, kemudian 0,34, 0,36, 0,38. Oke, sudah dibuat untuk arraynya. Kemudian saya akan mengubah yang tadinya di sini langsung dengan gaji, kita akan ubah gaji pokok sama dengan gaji array ke 0. Ini kenapa dia gaji array ke 0? Karena dalam array, jadi indeks itu dihitung dari 0, bukan dari 1. Jadi jika di sini untuk jam lembur, urutan pertama yang berarti indeks 0, kemudian di sini indeks 1, kemudian 0,34 ini indeks 2, 0,36 indeks 3, 0,38 itu indeks 4. Begitupun juga dengan gaji, 5 juta atau golongan A ini indeks 0, terus 6.500.000 ini indeks kedua, indeks ke 1 untuk golongan B, dan 9.500.000 ini ada indeks kedua untuk golongan C. Oke, langsung kita lanjut. Di sini sudah untuk golongan A itu gaji indeks 0, kemudian sama, kita copy saja. Nanti kita tinggal rubah jadi 1, kemudian jadi 2. Oke, untuk golongannya sudah kita rubah. Kemudian di sini kita merubah yang untuk jam lembur. Yang tadinya langsung dikalikan dengan persen, sekarang kita dikalikan dengan yang variabel lembur,
Ya, kita kalikan variabel lembur dan indeksnya lembur. Gaji pokok 1 jam berarti lembur indeks nol. Lembur indeks nol. Kita copy lagi. Oke, untuk 1 jam itu indeks nol, 2 jam itu indeks satu, itu 0,32, indeks 2 0,34 untuk 3 jam lembur, terus indeks ketiga itu untuk 4 jam lembur, dan indeks keempat itu untuk yang lembur lebih besar sama dengan 5. Oke, setelah itu ini sudah kita edit, kemudian kita coba running terlebih dahulu. Golongan kita tes golongan A, di sini kita coba dulu ya. Terus golongan jam lembur 4. Oke, sudah ada outputnya. Supaya lebih rapi, nanti kita pisahkan saja. Untuk input golongan dan jam lemburnya nanti kita pisahkan supaya lebih rapi. Jadi, supaya pada saat kita input golongan, misalnya kita salah input, maka dia akan terhenti, tidak akan lanjut ke jam lembur. Kalau untuk saat ini kita coba dulu, coba lagi. Misalnya kita eh, salah input nih, tadi kan ada A, B, C doang. Kita coba input G, dia tetap lanjut, tapi mengeluarkan output yang salah. Nanti kita benerin, kita rapiin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit menjelaskan tentang program sederhana ini. Oke, di sini scanner untuk scan hasil inputan, terus desimal format itu untuk mengeluarkan hasil dalam bentuk format desimal, dan ini juga berfungsi untuk misalnya ada nominal lebih dari 10 juta, jadi dia akan mengeluarkan output yang sesuai dengan nominalnya. Tidak ada tuh yang ada E-nya atau apalah. Kemudian di sini ada publish statis, ini sudah syaratnya. Scanner untuk scan inputan, terus decimal format ini adalah format desimalnya. Ini adalah array-nya, gaji dan lembur. Kemudian di sini untuk inputan golongan, terus nah inputan jam lembur, terus kita berikan apa namanya? Di sini kita dulu apa namanya apa ya? Deklarasikan. Jadi sebelum kita membuat di dalam if, kita deklarasikan dulu terlebih dahulu untuk variabel gaji pokok dan gaji lembur. Kemudian kita buat apa namanya operator if, kita buat operator if jika golongan A maka gaji pokok sama dengan gaji yang ada di indeks nol, terus golongan B gaji pokok yang ada di eh, array gaji di indeks ke satu, kemudian yang C ada di array 2 atau indeks 2, yang ada di array gaji. Oke, sorry agak belibet. Oke, jika di luar itu maka akan muncul keterangan golongan tidak valid. Lanjut, kita ke jam lembur. Sama seperti sebelumnya. Jika 1 jam, gaji pokok dikali lembur indeks nol, yaitu sama dengan eh, yang ada di array atau variabel lembur di indeks ke 0, 0,30, ini 0, terus 1, 2, 3, dan 4. Oke. Jadi untuk 4, lebih besar sama dengan 5, akan dikalikan dengan variabel lembur, array lembur indeks keempat, yaitu 0,38%. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat inputannya total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur, kemudian di sini adalah outputnya. Golongan karyawan itu golongan yang kita input, apakah golongan B atau C atau A, kemudian gaji pokoknya, kemudian ini gaji lembur, kemudian ini total gaji. Sini kita akan rapikan terlebih dahulu. Kita rapihin dulu. Jadi ini udah. Ini kita pindahin. Kita pindahin ke sini.
Kemudian ini udah di sini. Kemudian di sini kita tambahkan input close, input close. Kemudian kita tambahkan return. Jadi apabila terjadi kesalahan input, maka dia akan langsung terhenti, tidak akan lanjut ke input jam lembur. Sini sudah dibuat. Oke, sudah. Oke, kita coba running dulu. Oke, sini kita coba running untuk memastikan sudah rapi atau belum. Kita coba menggunakan abjad selain ABC. Kita coba huruf T. Oke, langsung muncul keterangan golongan tidak valid. Yang sebelumnya pada saat kita masukkan T, dia tetap lanjut. Tapi untuk sekarang karena sudah diperbaiki, dia akan langsung stop dan tidak akan lanjut ke input kecil lembut. Oke, kita langsung praktek aja untuk saya sudah punya contoh kasusnya dalam bentuk Excel. Oke, di sini pengujiannya golongan lembur karyawan A dengan 3 jam lembur. Oke, kita buat, kita running dulu karyawan A. Oke, untuk di sini kenapa saya mengetikkan A kecil? Karena di sini juga sudah disetting untuk to uppercase. Jadi misalnya kita input huruf A kecil, maka dia akan tetap menjadi outputnya tetap A besar. Jadi akan sesuai dengan golongannya dengan menggunakan huruf A besar. Begitupun untuk huruf B dan C. Terus chart add ini adalah indeks ke 0, berarti saya walaupun mengetikkan beberapa huruf, maka yang akan diambil itu huruf yang pertama, yaitu indeks ke 0-nya. Oke. Ini sudah saya input golongan. Terus kita coba masukkan tadi 3 jam, berarti kita input jam 3. Oke, di sini sudah terlihat outputnya. Golongan karyawan A, gaji pokoknya 5 juta. Benar, gaji pokok untuk karyawan A itu 5 juta. Terus gaji lemburnya 1.700.000. Coba kita hitung dulu ya. Gaji lembur berarti 3 jam. 3 jam itu 0,34. Sama dengan gaji dikali 0,34. 1.700.000 sama ya. Kemudian kita hitung totalnya. Gaji ditambah gaji lembur. Sama dengan ditambah totalnya 6.700.000. Oke, sama. Total gaji 6.700.000. Untuk yang pertama sudah. Terus lanjut ke yang kedua yaitu karyawan B dengan 2 jam lembur. Kita coba kita running. Karyawan B. Lemburnya tadi berapa? 2 jam. What? 65 juta. Ada yang salah. Sini berarti kebanyakan nolnya. Kita hitung lagi. Itu 2, 3, 4, 5. Itu 2, 3, 4, 5. Oke, kita ulang lagi. Kita running. Golongan karyawan B dengan 2 jam lembur. B, 2 jam lembur. 6.500.000. Golongan karyawan B, 6.500.000. Lemburnya 2 jam. Coba kita kalikan dulu. Dikali, berarti kalau 2 jam itu 0,32. 0,32. 2.080.000. Oke, di sini sudah sama 2.080.000. Kita totalkan. Totalnya 8.580.000. Oke, sama ya. Untuk yang kedua sudah sama. Kemudian kita coba untuk yang ketiga, yaitu karyawan C dengan 6 jam lembur. Oke, kita running. Karyawan C, kemudian jam lemburnya 6 jam. Oke, untuk outputnya yaitu gaji pokok 9.500.000, benar. Gaji lemburnya 3.610.000 dan total gaji 13.110.000. Oke, di sini karena kita menggunakan desimal tadi, jadi 13 jutanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apabila kita tidak membuat dalam bentuk format ini, maka hasil outputnya seperti sebelumnya itu 13E atau berapa gitu. Oke, kita pastikan dulu hasil outputnya. Di sini karyawan C dengan 6 jam lembur. Kalikan berarti 9.500.000 dikali 0,38. Gaji lemburnya 3.610.000, benar. Kemudian kita totalkan 13.110.000. Oke, sama. Oke, dengan pengujian ini dapat disimpulkan program ini berjalan sesuai dengan
soal yang ada di tugas 3. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya praktekkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk panduan dan bimbingannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.